Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurlita, NIM 1710416475 dari pagi A3. Baik, saya akan menjawab soal-soal yang ada di materi pemasaran online. Yang pertama yaitu marketing atau pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan yang inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain, menurut Kotler. Yang soal kedua yaitu pemasaran online atau online marketing merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Pada awalnya menggunakan halaman-halaman statis berformat HTML atau Hypertext Markup Language yang biasa diakses oleh pengguna internet. Itulah awal dari website yang kemudian menjadi semacam browser online dan bahkan kantor kedua bagi perusahaan-perusahaan untuk menampilkan jati dirinya ke seluruh dunia. Pemasaran online ini dilakukan melalui sistem komputer online alternatif yang menghubungkan pembeli dan menjual secara elektronik. Yang ketiga, soal ketiga, manfaat lain yang diperoleh responden dari sosial media bagi UKM adalah yang pertama, meningkatkan traffic sampai 72%. Yang kedua, meningkatkan pencarian peringkat sampai 62%. Yang ketiga, kemitraan baru sampai 59%. Selanjutnya, peningkatan penjual sampai 48% dan pengurangan biaya pemasaran sampai 59% untuk wira swasta, 58% untuk UKM. Dan terakhir, 2 kali lebih mungkin untuk menemukan prospek yang berkualitas. Soal yang keempat yaitu materi pertama, pemasaran online atau online market. Yang pertama market, kedua pemasaran online market. Yang ketiga market ketiga, manfaat pemasaran online market. Keempat, konsumen online. Yang kelima, cara melakukan pemasaran online. Yang keenam, strategi pemasaran internet. Yang materi ketujuh, peluang dan tantangan pemasaran online. Materi ke-8, pelayanan atau service. Materi ke-9, strategi promosi atau promotion strategi. Materi ke-10, menjaga hubungan baik atau maintaining relationship. Materi ke-11, kendala utama dalam memulai usaha bisnis online. Selanjutnya, soal yang kelima, ada 2 jenis saluran pemasaran online. Yang pertama, layanan online komersial internet, layanan yang menawarkan informasi dan layanan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar biaya bulanan, seperti Amerika Online, CompuService, dan Prodigy. Yang kedua, internet web global, jaringan komputer yang luas dan berkembang pusat yang tidak mempunyai manajemen dan pemilikan sentral. Soal nomor 6 yaitu manfaat pemasaran online, yaitu yang pertama, murah dan efisien. Untuk dapat membuka toko secara fisik dan membutuhkan modal jutaan rupiah. Hal ini beda dengan modal yang diperlukan untuk membuat toko online hanya ratusan ribu rupiah. Bahkan saat ini sudah banyak fasilitas dan di internet yang dapat kita dengan gratis, yaitu biaya operasional toko online hanya pada biaya akses internet tanpa perlu karyawan. Yang kedua, pemasaran online melalui internet tidak terbatas oleh waktu. Tidak seperti bisnis online lainnya, layanan pemasaran bisnis melalui internet dan diakses konsumen kapan saja selama ada jaringan internet. Yang ketiga, pemasaran online melalui internet juga menjangkau pasar lebih luas. Melalui bisnis internet, produk dapat diinformasikan hingga ke seluruh daerah di Nusantara tersebut, bahkan menjangkau pasar di luar negeri. Yang keempat, dengan memakai strategi pemasaran online melalui internet dapat meningkatkan image perusahaan di mata para konsumen sehingga memberikan nilai lebih untuk mendapati pesaing bisnis yang ada. Yang kelima, mengurangi biaya pemasaran. Karena pemasaran online melalui internet lebih strategis dan biayanya relatif lebih rendah dibandingkan biaya pemasaran offline yang biayanya lebih besar untuk membuat brosur, spanduk, banner atau neon box dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir, memudahkan pelaku
usaha untuk menjalin hubungan dengan para konsumen, karena melalui internet dapat menjalin komunikasi yang alternatif antara konsumen dengan pelaku bisnis tersebut, misalnya saja melalui kotak saran atau ruang komentar serta forum diskusi antar konsumen, sehingga bila komunikasi terjaga dengan baik, loyalitas konsumen juga dapat meningkat. Soal yang ketujuh yaitu pemasaran online juga memiliki kekurangan, yaitu mengharuskan pelanggan untuk menggunakan teknologi internet. Rendahnya kesepakatan koneksi internet juga dapat menjadi hambatan. Yang ketiga, konsumen internet tidak dapat menyentuh. Soal ketujuh, pemasaran online juga memiliki kekurangan, yaitu mengharuskan pelanggan untuk menggunakan teknologi internet. Yang kedua, rendahnya kecepatan koneksi internet juga dapat menjadi hambatan. Yang ketiga, konsumen di internet tidak dapat menyentuh, mencium, merasakan, atau mencoba barang secara nyata sebelum melakukan pembelian. Yang keempat, adanya penipuan dalam penjualan secara online. Soal yang kedelapan yaitu konsumen online adalah menggunakan internet sebagai macam situs sosial network atau jejaring sosial yang tumbuh berkembang seperti Friendster, Facebook, MySpace, Twitter, Nekopedia, Arkadoldai, dan lain-lain. Sebagai situs-situs sosial network, jejaring sosial tersebut mempunyai jutaan member dan visitor. Sebagai gambaran mengenai beberapa jumlah pengunjung pada situs sosial network atau jejaring sosial yang tumbuh berkembang pada saat ini, maka berdasarkan sumber Comscore Media Metric di Asia, Friendster memiliki lebih dari 32 juta unique visitor. MySpace.com memiliki lebih dari 15 juta unique 2017. Terdapat penambahan 200.000 account baru perharinya. Lebih dari 25 juta user aktif menggunakan Facebook setiap harinya. Rata-rata user menghabiskan waktu sekitar 19 menit per hari untuk melakukan sebagai aktivitas di Facebook. Sebagian besar jumlah member dan visitor yang terdapat pada situs social network atau jejaring sosial dapat dilihat sebagai potensi pasar yang dapat dimanfaatkan sebagai media atau sarana pemasaran. Selanjutnya, soal yang ke-9, cara melakukan pemasaran online dengan yang pertama, menciptakan kehadiran online elektronik. Cara ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membeli ruang di layanan online komersial. Yang kedua, membentuk situs internet sendiri, misalnya dengan situs internet perusahaan atau corporate website. Situs internet pemasaran atau marketing website. Yang kedua, menempatkan iklan online, merupakan iklan yang muncul ketika para pelanggan menjelajahi layanan online atau situs internet yang mempunyai papan iklan, jendela timbul, tenggelam, stiker, roadblock. Soal yang ke-10 yaitu strategi pemasaran internet adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk, barang, atau jasa dalam kaitannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui media internet. Soal yang ke-11 yaitu secara garis besar strategi pemasaran online dapat dibagi menjadi 6 langkah yang biasa disingkat menjadi sistem, yaitu sistem S, search and research, melakukan proses pencarian dan riset ceruk pasar dan kompetitor yang ada. I, initiate strategi, tentukan sistem dan strategi yang akan dipergunakan untuk melakukan prospek dan pelanggan. S, start connect again, menggunakan berbagai konten untuk menarik orang kepada bisnis yang ditawarkan. T, traffic, mendatangkan pengunjung ke situs bisnis yang ditawarkan. E, embrace relationship, bina hubungan dengan pelanggan melalui berbagai kanal. M, money, strategi mendatangkan pendapatan dan keuntungan. Berikut penjelasan langkah demi langkah termasuk beberapa sumber daya yang dapat digunakan bila ingin menggali lebih dalam. Search and research, memiliki toko online tanpa mengerti untuk apa toko itu dipakai. Tidak ada banyak manfaat. Mengapa? Karena kompetitor segera akan menjadi lawan yang pelit dengan pesaing yang tinggi. Metode terbaik untuk akses dalam suatu karuk pasar adalah melakukan riset dan harapan. Yang B, initiate strategi,
Situs web atau membuka toko online merupakan bagian terpenting dalam strategi pemasaran online. Banyak situs web yang menyediakan sarana buka toko yang gratis yang bisa dimanfaatkan. Selain fitur gratis yang diberikan oleh penyedia web, tentu biasanya ada juga fitur premium atau pembayar untuk memperoleh peluang lebih besar mendapat pengunjung atau calon pembeli produk barang atau jasa. Yang C, Start Connect Again. Kontak masih merupakan materi penting dalam strategi pemasaran online. Mengapa? Karena semua orang ketika belanja di dunia maya, mereka mencari konten dalam suatu bentuk atau lainnya. Strategi membuat konten tidak serumit yang dibayangkan kebanyakan orang. Selanjutnya yang D yaitu T, traffic. Beberapa strategi yang populer untuk meningkatkan traffic. Yang E yaitu embrace relationship. Sebagai indahnya situs yang dibuat tidak akan mengubah kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan membeli pada saat kunjungan pertama. Mungkin mereka belum yakin prospek yang diharapkan, mungkin ingin mencari informasi dari situs lain, atau mereka masih dalam tahap perencanaan sehingga pilihan belum diputuskan. Yang terakhir yaitu M, money. Semua langkah di atas tujuannya adalah mendatangkan pendapat yang menguntungkan. Semua proses di atas harus dilalui bila ingin sampai pada tahap ini. Uang tidak akan berpindah tangan kecuali dapat mencari pelanggan dan memberi sesuatu yang bernilai sebagai gantinya. Soal yang ke-12 yaitu pay per click atau PPC, atau bayar atau biaya per klik. Sistem periklanan yang diterapkan di Google salah satunya, di mana setiap kali iklan diklik harus membayar sejumlah uang. Strategi ini bekerja dengan baik untuk eksperimen dan jika telah memiliki proses penjualan yang baik. PPC singkatan dari pay per click, artinya iklan yang dihitung biayanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget maksimal untuk bulanan PPC campaign. Selanjutnya soal ke-13, media buying, meliputi pembelian iklan untuk ditampilkan pada berbagai situs. Strategi ini dapat dikombinasikan sekaligus dengan teknik pemasaran di dunia nyata dalam bentuk pembelian iklan di radio, televisi, dan media cetak. Yang soal ke-14 yaitu Al-Amin Seller di bursamuslim.com. Al-Amin Seller merupakan fitur premium seller atau berbayar di bursamuslim.com. Dengan dana yang hemat, Anda ditawarkan posisi iklan dengan target dan tepat, yaitu di halaman depan bursamuslim.com. Keuntungan tentang Al-Amin Seller bisa dilihat dari blog http://bursamuslim.com Al-Amin Seller. Soal yang ke-15, embrace relationship. Sebagaimana indahnya situs yang dibuat tidak akan merubah kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan membeli pada saat kunjungan pertama. Mungkin mereka sebelumnya yakin prospek yang diharapkan, mungkin ingin mencari informasi dari situs lain, atau mereka masih dalam tahap perencanaan sehingga pilihan belum diputuskan. Itulah sebabnya diperoleh suatu metode agar dapat merangkul dan menuntun mereka melalui suatu proses. Jika dapat membuktikan bahwa situs memahami apa yang mereka lalui, mendemonstrasikan bahwa situs sanggup membantu mereka untuk memiliki tawaran terbaik yang mereka cari, maka pada saat mereka siap nantinya dapat ditebak siapa yang mereka ingat dan tebak kemana uang mereka akan mengalir. Soal yang ke-16, money. Semua langkah di atas tujuannya adalah mendatangkan pendapat yang menguntungkan. Semua proses di atas harus dilalui bila ingin sampai pada tahap ini. Uang tidak akan berpindah tangan kecuali dapat mencari pelanggan dan memberikan sesuatu yang bernilai sebagai gantinya. Setelah memiliki pengunjung dan menghasilkan penjual, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah optimasi proses sehingga taraf konversi seseorang dan pengunjung ke prospek dan prospek ke pelanggan semakin tinggi. Jika awalnya dari 200 orang satu membeli dan Anda meningkatkan menjadi satu pembeli setiap 100 orang,
maka teori keuntungan didapat berlipat ganda. Soal yang ke-17, peluang dan tantangan pemasaran online. Peluang pemasaran online adalah menjadi model bisnis yang penuh dan lengkap dengan beberapa perusahaan. Tantangan pemasaran online yang pertama yaitu keterpaparan dan pembelian konsumen yang terbatas. Yang kedua, demografis dan psikografis pengusaha menjadi penyimpang. Yang ketiga, kekacauan dan kesemrautan. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, kepedulian etis. Soal yang ke-18 yaitu hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan, yaitu quick response. Harus melayani calon pelanggan dengan cepat. Tentu sangat memakai biaya jika harus melayani calon pembeli satu persatu lewat telepon. Untuk itu di website diperlukan fasilitas chatting. Yang kedua, delivery service. Harus menggunakan layanan pengiriman yang terbaik dan terpercaya bagi para pembeli. Jangan sampai barang yang dikirim rusak apalagi hilang di dalam perjalanan sekali mengecewakan calon pembeli. Maka dengan saat mudah mereka akan menyebarkan lewat berbagai media online sehingga membuat nama bisnis jatuh. Yang ketiga, payment system. Harus memberikan kemudahan bagi calon pembeli dalam melakukan pembayaran tertentu. Dapat menggunakan berbagai fasilitas pembayaran yang ada seperti PayPal dan lain sebagainya. Yang terakhir, after sales service. Memberikan pelayanan purna jual untuk baik kepada para pelanggan. Tentunya jika produk yang mereka beli rusak, sudah seharusnya mau untuk memperbaiki atau mengganti produk tersebut sehingga mereka puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dan bagi mereka yang puas, tentunya dapat meminta testimoni agar dapat memasangkan di website. Dengan adanya testimoni akan meningkatkan kepercayaan bagi calon pembeli. Soal yang ke-15 yaitu 5 strategi yang paling baik untuk dilakukan, yaitu yang pertama, web. Sebuah website dapat menjual sesuatu jika memiliki pengunjung yang tinggi. Kita tahu bahwa semua website jika ingin memiliki traffic tinggi harus menggunakan sistem web 2.0 di mana disediakan fasilitas agar para pengunjung dapat melakukan interaksi di dalam website kita. Yang kedua, search engine optimization atau SEO. Jika seseorang ingin mencari atau bahkan membeli sesuatu, maka mereka akan mencarinya di mesin pencarian seperti Google, Yahoo ataupun MSN. Untuk itu kita harus mengoptimalkan website kita agar alamat website kita dapat menempati peringkat yang baik di dalam mesin pencariannya. Yang ketiga, social media optimization. Dapat memanfaatkan sosial media yang ada di dunia online seperti Facebook, Twitter, YouTube untuk membangun sebuah komunitas yang bertemakan produk brand. Yang keempat, affiliate program. Dapat memberikan sebuah hak bagi para pelanggan Anda untuk turut menjual produk kita dan mereka mendapatkan sebuah kode link di mana jika Anda membeli yang terjadi berasal dari link tersebut, maka secara otomatis kita akan memberikan komisi kepada mereka tergantung kesepakatan kita dengan mereka. Yang kelima, PPC. PPC singkat dari pay per click, artinya iklan yang diuntungkan biayanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget maksimal untuk bulanan PC sampingan. Soal yang ke-20, ada 4 cara untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Yang pertama, member system. Bagi mereka yang telah membeli produk, maka dapat memberikan mereka fasilitas sebagai member. Dapat memberikan sebuah kartu member sebagai penghargaan bagi mereka dan sebuah account member di mana mereka dapat mengakses halaman khusus di dalam website, di mana kita memperlakukan mereka secara spesial dengan memberikan diskon khusus bagi hari-hari spesial bagi mereka. Misalnya ulang tahun mereka, ulang tahun pernikahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu email marketing atau newsletter. Dapat memaintain pelanggan dengan mengirimkan email secara berkala yang isinya mengenai sesuatu yang mengguna misalnya pengetahuan tentang produk ataupun informasi, tips dan trik yang berhubungan dengan produk Anda. Yang ketiga, special promo.
harus mengadakan spesial promo dan sangat baik jika memanfaatkan momen yang sedang berlangsung, misalnya Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Kasih Sayang atau Valentine, Halloween, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu reward point, dapat memberikan poin bagi setiap pembelian yang dilakukan pelanggan, di mana jika mereka mendapat poin dalam jumlah tertentu, mereka dapat tukaran dengan hadiah tersebut. Dan soal yang terakhir yaitu nomor 21, kendala utama dalam melalui usaha bisnis online adalah yang pertama, koneksi internet. Mungkin bagi yang tinggal di daerah kawasan perkotaan atau kota-kota besar, koneksi internet bukanlah menjadi suatu kendala yang berarti. Namun sebaliknya bagi yang tinggal di desa di mana jaringan internet masih jauh di bawah standar. Yang B, penguasaan bahasa asing. Ini merupakan kendala terbanyak dan paling umum dimiliki oleh para pemula bisnis online, yaitu faktor penguasaan bahasa asing atau bahasa Inggris. Walaupun ada saja solusi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti bisnis Pine Review dengan memakai jasa penerjemah, namun tetap saja tidak akan maksimal. Usaha yang dilakukan karena sifat ketergantungannya secara terus-menerus tidak akan bisa menjamin totalitas hasil usaha atas terwujud secara maksimal. Yang C yaitu kemampuan dan tekad. Tekad saja alias modal nekat serta kemauan hasrat tinggi tidaklah cukup untuk sukses dan bisnis internet tanpa memiliki kemampuan atau salah satu keahlian dasar dari seluruh cakupan yang dibutuhkan sebagai pejuang. Dalam hal ini adalah hal-hal yang merupakan bagian dari faktor yang harus setidaknya sedikit terpenuhi sebagai kelengkapan atau materi modal skill di bisnis online tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari soal-soal 21 soal tersebut. Sekian dan terima kasih.